Pelabuhan KBN. WhatsApp-nya. Meledak gede barusan suaranya juga ledakannya. Pelabuhan KBN. Api dan asap tebal muncul dari sebuah kapal pengangkut BBM Kusuba II di Pelabuhan KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Ledakan juga sempat terjadi diduga akibat korsleting listrik saat kapal tengah mengisi BBM. Ledakan bahkan terdengar 2 hingga 3 kali hingga radius 200 meter. Api baru berhasil dipadamkan pada Selasa siang dengan 9 mobil dan 45 personil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun area kapal yang terbakar mencapai 63 kali 20 meter persegi. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kita awali ini sore hari ini dengan informasi mengenai kurang lebih 1 pekan menjelang Idul Fitri, sejumlah penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen untuk menuju ke kampung halaman menyambut Idul Fitri. Dan lebih dari 650.000 tiket telah terjual habis untuk periode keberangkatan tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Kurang lebih 1 pekan menjelang Idul Fitri, situasi di stasiun Pasar Senen, Jakarta mulai dipadati para penumpang untuk mudik lebih awal. Adapun para pemudik ini mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan agar bisa berkumpul bersama keluarga lebih lama. Mudik lebih awal ini juga sebelumnya telah dianjurkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya karena diprediksi jumlah pemudik pada tahun ini akan meningkat. KAI Daob 1 Jakarta telah menjual lebih dari 650.000 tiket untuk periode keberangkatan tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Enggak juga sih, tapi ya karena biar lebih lama di kampung aja, karena biasanya kan saya pulang itu setelah sholat Id. Ya, ke Yogyakarta. Oke, berarti nanti kira-kira mau balik ke Jakarta tanggal berapa? H+4 lebaran sih. H+4 lebaran. Oke, kalau untuk harga... Pihak KAI memprediksi untuk puncak arus mudik akan terjadi pada 8 dan 9 April 2024 dengan beberapa rute yang menjadi favorit yakni Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Garut. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 diperkirakan akan dilakukan oleh 193,6 juta masyarakat Indonesia. Hal ini mendapat atensi dan perhatian khusus dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Korps Lalu Lintas Polri menyiapkan beberapa cara penindakan dan antisipasi untuk kelancaran arus mudik seperti menggelar operasi ketupat hingga memperlakukan kebijakan kontraflow dan pemberlakuan satu arah di jalur tol Jakarta Cikampek. Dari Jakarta menuju wilayah timur, kami sudah mempersiapkan dengan berbagai strategi dari mulai kontraflow. Kontraflow itu ada kontraflow 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur dari mulai titik nolnya itu ada di daerah Cawang, di Halim. Kemudian ada kita juga kebijakan one way. Kemudian ada juga ganjil genap yang akan kita laksanakan sampai di daerah Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Namun secara preemptif pencegahan kita sudah menandatangani SKB, perjanjian kerjasama dengan kementerian yang lain untuk pembatasan kendaraan angkutan barang untuk melintas dari mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 16, 5 April sampai tanggal 16. Itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan atau visi rasio yang terjadi di jalan tol. Jelang puncak arus mudik Lebaran 2024, Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri PT Pertamina memastikan sarana dan fasilitas melalui seluruh anak cabangnya siap melayani masyarakat. Pertamina menjamin suplai bahan bakar minyak dan gas dari hulu ke hilir untuk kebutuhan arus mudik dan arus balik dipastikan aman. Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri atau RAFI menjamin kebutuhan asupan bahan bakar minyak dan gas bagi masyarakat yang akan mudik dipastikan aman.
PT Pertamina bersama dengan subholding anak perusahaannya dari hulu sampai hilir bersinergi guna memastikan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas aman mulai dari penyediaan stok bahan, pengolahan, hingga pendistribusian. Hal tersebut disampaikan langsung Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso. Ia pun mengatakan jika PT Pertamina juga membuat sarana fasilitas dan layanan bagi para pemudik, diantaranya layanan promosi, serambi Pertamina yang disiapkan di 6 titik rest area, dan layanan motoris untuk mengantar bahan bakar bagi pemudik yang mogok dan terjebak kemacetan. Ya, jadi setiap tahun secara rutin ya kami membentuk Satuan Tugas Ramadan Idul Fitri Satgas Rafi 2024 tahun ini. Jadi Pertamina dari hulu sampai hilir memastikan bahwa keseluruhan sarana, prasarana, fasilitas, infrastruktur semua beroperasi secara maksimal, secara optimal, semuanya dalam kondisi siap untuk memastikan pasokan dan juga distribusi BBM, LPG dan juga aftur untuk penerbangan dapat terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani mudik nanti tanpa kekhawatiran akan adanya gangguan pasokan BBM dan LPG. Untuk memastikan penyaluran bahan bakar aman, PT Pertamina juga menyiapkan 1.790 SPBU untuk melayani masyarakat, 5.000 agen LPG siaga, dan 200 truk tangki di SPBU sebagai antisipasi peningkatan konsumsi energi jelang libur Lebaran. Dari Jakarta, Muharlin dan Sutrisno, iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK yang digelar sejak Selasa pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang. Ketua KPU diduga tertidur saat mendengarkan kesaksian Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Pajajaran, Didin Damanhuri. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Tidur. Setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Tidur. Dari pihak terkait? Ada, Yang Mulia. Akan Silakan. disampaikan oleh rekan yang di belakang. Silakan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023 sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi Januari itu kira-kira stok beras Bulog itu 1,4 juta. Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660.000 ton. Nah, ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai bulan ini, saya kira tidak akan setinggi itu.
Salah satu saksi yang hadir dalam sidang sengketa pemilu hari ini menyoroti banyaknya kesalahan input dalam Sirekap. Bahkan saksi menyebut input data Sirekap sudah terpola dan diduga telah diatur oleh sistem. Ya, ini sudah terpola, artinya paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan, kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT. Ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data, 950 kali upload. Jadi maaf 975 kalau nggak salah, sebentar ya. Nah 975 kali. Polanya sama semua terus dari ke atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek. Jadi seperti ini datanya yang mulia. Kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini checksum jejak perubahan. Jadi kalau ada kesalahan ada di jejak perubahan ini. Yang ada 441.000 kali itu. Salah satunya adalah salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Saya agak zoom ya. Contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat. Awalnya ada data nih, lengkap. Status suaranya true, status ADM true. Gitu ya, C1-nya juga ada, kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang. Gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus. Ini contoh. Kemudian ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong. Ini contoh nih. Ini jadi habis sama sekali kecuali C1-nya ya. Ini contoh. Ini awalnya ada semua. Ini sengaja saya tampilkan sebagian aja ininya, kemudian menjadi hilang. Ini ada, hilang. Oke, ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap. Jadi sebagian hilang, sebagian masih ada. Bisa di zoom silahkan nanti kalau ini filenya sudah saya share. Ini ada satu lagi, suara paslon dihapus atau berubah. Nah ini contoh. Tadinya saudara ada. Saksi, iya. Bisa nggak Anda mengemukakan beberapa data yang Anda dapatkan itu, suara yang berubah yang hilang itu pasangan calon mana yang unggul? Ini kan cuma 3 pasangan calon itu. Iya. Banyak sekali yang mulia, sama-sama ada. Baik yang unggul 01, 02, 03 sama-sama ada yang mulia. Bukan sama adanya yang besar suaranya begitu. Artinya menang di TPS kami itu. Kami tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia karena datanya kotor sekali. Jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan data Sirekap saat ini. Iya kan, kalau kami hakim kan nggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Iya. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu, ada enggak yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi, dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin yang mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini yang mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini yang mulia, ini ada rambut ini, ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang di foto? Terima kasih majelis.
Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner, macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam, bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau yang mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit, ada yang mulia. Nah, pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik yang mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan.